Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi teman-temannya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan kali ini teman-teman ya, saya akan mengomentari obrolan dua pemuda yang membahas kenapa katanya orang-orang sekarang ini banyak sekali yang hijrah ke Salafi. Di dalam obrolan kedua orang ini teman-temannya agak-agak gimana gitu, seakan-akan tidak terima gitu loh dengan orang-orang yang banyak hijrah ke Salafi, termasuk saya teman-temannya. Memang dahulu saya juga terus terang dibesarkan di tempat NU, ngaji juga di ustadz-ustadz NU. Alhamdulillah setelah saya berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan saya dengan dakwah salaf. Dan untuk menyingkat waktu teman-temannya, coba kita langsung simak saja bagaimana obrolan kedua orang ini yang kebingungan kenapa orang-orang sekarang banyak hijrah ke Salafi namun mereka sedikit tidak terima dan ya membanding-bandingkan gitulah. Coba kita langsung simak videonya. Yang antara NU ke Salafi, Salafi NU bos ya. Kebanyakan ada dua kemungkinan bos. Orang NU aswaja pindah ke Salafi. Ada dua kemungkinan. Ini untuk umat loh ya, untuk umatnya. Umat NU pindah ke Salafi. Yang pertama, dia awam, ya bos ya, awam. Katanya yang banyak pindah ke Salafi orang-orang awam. Memang betul, yang pindah ke Salafi banyak kan orang awam. Karena sesuai dengan fitrahnya, mereka dengan keawamannya, mereka bisa menilai lah mana yang benar-benar menyampaikan ilmu dan mana hanya sebatas menyampaikan dongeng. Tapi tidak semua loh teman-teman, banyak juga yang sudah lama mondok, bertahun-tahun mondok di pesantren Nahdlatul Ulama, tapi mereka malah lebih pindah ke Salafi ya karena memang sudah jelas di Salafi pemahamannya real, mereka berdasarkan dalil yang jelas. Dia pindah ke Salafi karena tertarik, karena di situ adalah yang diisinya cuma hadis-hadis Rasulullah. Dikiranya bos, di NU itu tidak pernah menyampaikan hadis. Nah, gitu. Di NU itu nggak berdasarkan hadis. Gitu. Karena doktrin Wahabi kayak gitu kan, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah kita hanya di Salafi saja. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apa benar teman-teman ya, di NU berlandaskan Al-Quran hadis? Saya juga sempat menonton tuh ada seorang kiai yang menyampaikan katanya di NU itu tidak perlu dalil. Maksudnya dalil itu kan Al-Quran dan hadis nih. Jadi kiai tersebut mengatakan katanya di NU tidak perlu dalil. Dalilnya ya cukup kiai saja. Kemarin Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Ya, nggak perlu kemudian dalilnya apa, kalau kiainya melakukan otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu. Ini apa adanya yang disampaikan oleh kiai ini. kita sebenarnya tahu di NU ini juga sumbernya hadis, Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu bos sumbernya bos. Itu dia tahu itu, tapi karena dia pelit bos, pelit, nggak mau keluar uang, ya kan? Mumpung ada yang pembelaan, ikut Salafi saja. Jadi pelitnya itu terbela dengan agama. Dia kan nggak. Maksud pelit di sini teman-teman mungkin di Salafi tidak mengadakan acara ritual yasinan kali ya, makanya mereka pelit. Jadi sempit sekali ya pemikiran mereka ini. Mereka mengatakan orang Salafi itu pelit gara-gara tidak melakukan ritual yasinan. Padahal sunnah Rasulullah SAW di saat ada orang yang meninggal itu bukan kita malah makan-makan yang di tempat orang mayit. Malah ini kebanyakan teman-teman ya, yang orang lagi berduka cita, kita malah asik makan-makan loh di tempat orang berduka cita tersebut. Ya seharusnya kalau kita punya perasaan ya mikirlah, orang lagi susah-susah payah, kita malah enak-enakan makan tempat orang yang lagi ditimpa musibah. Seharusnya kalau kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW, ya kita harus ngasih makan mereka, bukan yang lagi ditimpa musibah yang ngasih makan kita. Kan aneh jadinya. Usaha acara tahlil lagi bos. Iya, usaha Pelit sebenarnya dia itu, nggak mau ngeluarin uang, tapi masih ragu berhubung ada Salafi. Dia tahu sebenarnya di NU itu ada dasarnya juga, tapi ada dasarnya, ada kitabnya, ada hadisnya juga. Kitab Syafi'iyah kan semuanya rata-rata memperbolehkan di tahlil bos ya. Kalau segala macam. Ngawur nggak teman-teman ya? Katanya di kitab Syafi'i membolehkan acara ritual seperti itu. Bohong nggak kira-kira orang tua ini? Padahal di kitab induknya NU nih, malah acara yang seperti itu dilarang loh. Itu malah dilarang keras. Ini kalau merujuk ke kitab NU asli loh.
Karena ada pertanyaan, barang siapa yang tidak melaksanakan acara tahlilan 7 hari 40 sampai seterusnya, atau tidak mengadakan bancaan atau sedekahan 3 hari 7 hari, maka dikatakan itu Wahabi. Ada yang Muhammadiyah, ada yang mengatakan malah sesat. Mari kita gali, ya kita gali semuanya supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta antara kita. Maka dari itu kita ketengahkan kitabnya saja. Jadi siapa nanti orangnya, siapa orangnya yang berdusta atas ulama-ulama kita, utama NU. Bolehkan. Nah, karena dia pelit, waduh ini nggak kaya-kaya saya ini. Kalau Ustadz, ya ada 2 kemungkinan juga, Bos. Yang pertama, Ustadz pasti sudah tahu kalau bahwasanya di Aswaja ini juga berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, tahu pasti kalau Ustadz, pasti tahu. Karena dia nyamannya di situ. Mungkin nyamannya di situ, Bos ya. Umatnya nurut-nurut. Umatnya nurut-nurut, Bos. Nurut umatnya, ya kan? Kalau di NU kan akan plural, Bos. Plural, banyak macamnya. Soalnya masuk semua ini, ya kan, Bos ya? Masuk semua. Soalnya benar teman-teman, apa yang disampaikan orang dua ini di NU itu sekarang masuk semua. Pemahamannya campur aduk lah. Ada yang pemahaman liberal, ada yang pemahaman Syiah, ada juga yang pemahaman Sufi. Memang betul apa yang disampaikan oleh dua pemuda ini. Kan menerima semua golongan. Enggak harus kalau di Salafi kan yang baik-baik, Bos. Enggak, kalau sudah dilabeli ahli bid'ah enggak usah temenan, Bos. Oh iya. Saya pernah kok bisnis dengan Salafi itu. Awalnya enak-enak bisnis kerjasama, percetakan, Bos, bikin cover. Lalu kerjasama enak. Kemudian saya ngerokok. Loh, kamu ngerokok? Iya, ngerokok. Kamu biasanya sering ke kuburan? Iyalah, saya kuburan. Langsung, Bos, dibatalin itu kerjasama, Bos. Itu orang Salafi gitu. Dia hanya mau ke kelompoknya saja. Jadi Ustadz yang nggak sanggup dengan pluralnya umat di NU ini, pindahlah ke Salafi dia, seperti Ustadz Zainal Abidin ini. Itu kemungkinan pertama. Oh, jadi orang dua ini teman-teman ya menyindir Ustadz Zainal Abidin toh. Mungkin kalau mereka berdua ini langsung ngobrol ke Ustadz Zainal Abidin, nggak akan ketawa-ketawa seperti ini teman-teman ya. Mungkin mereka akan ya bungkam 1000 bahasa. Wong Ustadz Zainal Abidin itu kiai yang mantap kok, cerdas, berilmu. Mereka malah nyindir Ustadz Zainal Abidin. Kemungkinan kedua, dia pindah. Dia tahu di NU ini sebenarnya benar berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas, tapi dia tetap pindah. Karena apa? Karena kalau di NU, karena dia itu nggak begitu alim, Bos ya, jadinya nggak ada pamornya. Orang di NU terlalu banyak orang alim ya, Bos, jadi mau muncul itu sulit. Mau muncul itu sulit karena susah, mau membuli kealiman ulama-ulama itu susah, Bos ya. Susah, apalagi yang alim-alim gus-gus, tambah susah lagi, Bos. Karena katanya yang alim gus-gus ya, gus-gus. Padahal sekarang ini nama Gus itu sudah sangat tercemar. Apalagi kemarin sempat viral contohnya yang namanya Gus Miftah, itu malah dibully habis-habisan. Belum aja nih nyusul Gus-Gus yang lain. Ya coba kita simak aja lah bagaimana video-video seorang Gus ceramah. Ya tidak jauh dari dongeng, ngecapak, akhirnya nyanyi-nyanyi kalau lagi dakwah atau lagi ceramah. Dia dasarnya kan nggak ikhlas, Bos. Kalau kita kan mau jadi ulama mau enggak, yang penting kan menjalankan agama dengan baik, intinya itu, Bos ya. Kalau kita nggak pingin jadi ustadz, nggak pingin jadi ulama juga, Bos ya. Bebannya juga tanggung jawabnya di akhirat berat, Bos. Ya kan, kita jadi ikhlas kan, jadi nggak masalah itu, Bos. Nggak jadi apa-apa juga nggak masalah. Ya udah teman-temannya, kita skip aja, lama-lama tambah ngecaprak nih obrolan mereka berdua ini. Dari mendengar obrolan kedua orang ini teman-temannya, terlihat mereka seperti menyindir-nyindir, mereka merasa iri kenapa banyak sekali sekarang ini orang-orang yang hijrah ke Salafi. Memang tidak bisa dipungkiri lagi teman-teman ya, kenapa banyak orang yang hijrah ke Salafi. Seperti yang saya rasakan dahulu, kenapa kok pindah ke Salafi. Tapi setelah saya mengenal dakwah Salafi, memang sangatlah jauh berbeda teman-teman ya. Buku panduan sholatnya saja nih, buku panduan sholatnya saja berbeda. Coba lihat panduan sholat lengkap. Tapi di situ bukan malah lengkap, tapi malah acak adut teman-teman ya. Pokoknya jauh sekali dari praktek yang saya rasakan sekarang, di mana saya belajar tata cara sholat, jelas semua dalilnya. Dari pertama takbir, dari doa iftitah, i'tidal, bagaimana cara menyempurnakan sholat. Terus saya juga belajar bagaimana sunnah-sunnah dalam sholat. Dan itu saya rasakan sangat luar biasa teman-temannya, jauh sekali berbedanya. Tentu orang-orang yang awam pasti bisa merasakan. Dan kedua orang tadi teman-temannya katanya yang banyak hijrah ke Salafi, itu rata-rata katanya orang awam. Memang benar teman-teman ya, orang awam itulah mereka masuk ke dalam fitrahnya. Jadi mereka bisa merasakan mana yang benar-benar di atas kemurnian Islam dan mana yang hanya sebatas dongeng-dongeng saja. Seperti yang kita simak sekarang ini teman-teman ya.
di Nahdlatul Ulama itu bercampur aduk. Ada yang pemahaman liberal, ada yang pemahaman Syiah, ada yang pemahaman Sufi. Jadi di Ormas Nahdlatul Ulama sekarang itu bercampur aduk teman-teman ya. Yang katanya di NU ini teman-temannya yang bermazhab Imam Syafi'i, ternyata mazhab yang mereka pakai bukan mazhab Imam Syafi'i. Jauh sekali teman-temannya dari mazhab Imam Syafi'i sendiri. Mungkin teman-teman semua bisa menilai nih dari obrolan kedua orang yang tadi yang menyindir-nyindir katanya Ustadz Salafi itu standar biasa aja. Coba kita tengok atau kita simak di kajian-kajian Ustadz Salafi. Tapi kajiannya yang full teman-temannya, jangan yang setengah-setengah. Teman-teman mungkin bisa menilai mana kajian yang penuh dengan ilmu dan mana kajian yang penuh dengan dongeng. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.